A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli kelapa di Cikini, lalu ke Purwakarta via kereta api. Nikmat dan nestapa hidup ini tergantung kita dalam menyikapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita yang sebentar ini, kita pasti akan menemui yang namanya kebahagiaan dan kesengsaraan. Tapi sejatinya hal itu tidak berlaku bagi mereka yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh jadi Allah berikan kemiskinan, Allah berikan kekurangan, Allah titipkan ketidaksempurnaan, tapi dia hidupnya bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata ia mampu menyembunyikan atau menutupi kekurangan dan tidak berkeluh kesah. Ada pula orang yang dia terlihatnya tidak seperti orang yang sengsara. Sepertinya dia tuh bahagia, tidak pernah ada yang namanya kemiskinan. Padahal sejatinya boleh jadi dia adalah orang yang pintar dalam menutupi dan mensyukuri. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, kata Allah. Dan ibadah ini variasinya banyak. Belajar adalah ibadah. Sholat jelas ibadah. Berpuasa ibadah. Berbuat baik kepada tetangga adalah ibadah. Dan semua hal yang kita niatkan karena Allah itu adalah ibadah. Ada orang yang dia sedekah, tapi di balik itu dia ingin dipuji orang lain. Mungkin orang lain melihatnya itu ibadah. Dia keren, sedekahnya besar. Tapi niatnya itu akan mengurangi amal yang dia lakukan. Karena ada kaidahnya di Islam, dipahami bahwa innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Kalau tadi ia inginnya dipuji. Mungkin ada orang yang dia azan, indah suaranya, tapi niatnya apa? Bukan buat memanggil orang yang sholat. Dia ingin pamer suaranya. Ada orang yang rajin baca Qur'annya. Suaranya mantap, merdu, orang lain mendengarnya tuh Masya Allah, tenang. Tapi dalam hatinya, dia niatnya bukan untuk itu. Dia ingin dipuji orang lain, ingin terlihat oleh orang lain, ingin diketahui oleh orang lain. Kita melihatnya mungkin ibadah, tapi Allah Maha tahu apa yang ada dalam diri kita. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu yang namanya berhusnuzan kepada orang lain. Mungkin kita melihat cangkangnya, casingnya itu bagus, dan ada yang jelek, tapi di balik itu semua kita tidak tahu siapa di antara mereka yang paling bahagia, siapa di antara mereka yang Allah sukai, siapa di antara mereka yang begitu dekat dengan Allah, yang orang lain justru pengen seperti dia. Kita bisa lihat kepada sejarah kita, bagaimana dulu ada orang yang dia mungkin orang lain tidak tahu bahwa dia ini adalah orang yang begitu dicintai oleh Allah. Kita bisa lihat bagaimana kisah Uwais Al-Qarni. Dia nggak kelihatan. Dia dianggap orang gila oleh orang masyarakat. Kenapa? Karena kerjaannya mengangkat kambing. Dari kecil dia mengembala kambing. Kemudian dia beli kambing kecil. Kemudian dia gendong terus sampai besar. Orang lain menganggapnya, Uwais udah gila ini. Kerjanya bolak-balik ke gunung hanya menggendong kambing. Tapi ternyata teman-teman, di balik itu semua ia memiliki sebuah keinginan bahwa dia ingin menghajikan ibunya.
satu permintaan ibunya yang lumpuh tidak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya ingin hajian. Dan Uwais Al-Qarni begitu cinta kepada ibunya sehingga ia membeli kambing dengan waktu masih kecil dan dia gendong terus sampai itu besar dalam rangka apa? Supaya ia kuat membawa ibunya ke Ka'bah karena dia tidak memiliki uang yang begitu banyak. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini dah niat. Sehingga bahkan sampai ia pengen ketemu Rasul, tapi qadarullah tidak berjumpa dengan Rasul. Sampai Rasul berkata kepada Umar, jika seandainya nanti bertemu kepada orang yang cirinya adalah di belakangnya itu ada penyakit ada tanda-tanda sakit ini, ya, bukan syafaq. Kalau syafaq syafaq itu pergantian waktu dari pagi ke malam, itu syafaq. Ini kayak kopak gitu ya. Dan itu ciri-cirinya. Dan Umar ketika waktu pada beliau saat menjadi khalifah, dia selalu bertanya kepada orang yang bepergian dari tempatnya itu, dari tempatnya Uwais ini. Dan akhirnya berjumpa, dan Masya Allah, karena Rasul berpesan kepada Umar apa? Mintalah doa kepadanya, karena doanya terkabul. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa melihat segala sesuatu dari cangkangnya. Dan dalam kaidah tetangga kita, dan jajabuk baik itikaf, jangan melihat segala sesuatu dari cangkangnya, dari tampilannya. Kenapa? Karena tampilan belum tentu sesuai dengan hasil. Tapi itulah kita akan melihat segala sesuatu dari tampilan, dan biasanya tampilan menunjukkan isinya. Dan kalau kata Agim, nggak begitu. Yang namanya teko itu tergantung isinya. Teko kalau isinya susu, ya keluar susu. Kemudian teko kalau isinya kopi, ya keluar kopi. Tidak seperti tampilannya, nggak kelihatan dari luarnya isinya apa. Tapi itu menunjukkan bahwa kita nih terlihatnya keren, cakep, kemudian berwibawa, tapi kata-kata kita ini akan menunjukkan siapa kita. Kalau Indonesia bilang siapa kita? NKRI. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kepada terkait dengan kehidupan kita ini. Intinya kehidupan yang kita jalani sebentar ini, kalau mau kita bahagia, maka kita harus menunjukkan mindset yang baik. Karena sejatinya kata Allah, inni indadzan abdi, aku ini sesuai dengan perasaan hambaku. Kalau kita senantiasa sesuai kepada Allah dengan apa yang Allah kasih kepada kita, maka Allah janji akan memberikan kita hal-hal yang kita butuhkan, bahkan di atas itu. Ketika kita bersyukur, maka segala sesuatu itu akan menjadi indah. Karena kaidahnya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan, kata Allah. Tapi kalau kalian kufur, nikmatku sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Allah senantiasa tuntun, Allah bimbing agar menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, tidak fokus dengan apa yang Allah kasih. Mungkin terlihat di mata orang lain, kita ini miskin, kita ini kurang, kita ini demikian dan seterusnya dalam hal yang negatif. Tapi ketika kita muntang atau bergantung kepada apa yang Allah sukai, cukuplah Allah yang menjadi penilai, dan cukuplah Allah yang menjadi penolong. Barakallahu fikum, kurang dalamnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.